Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, bahasan kita adalah strategi layout atau tata ruang. Strategi layout atau tata ruang ini memiliki tujuan untuk memanfaatkan ruangan yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksimal, meliputi peralatan, kemudian karyawan atau sumber daya manusia. Kemudian meningkatkan aliran informasi, bahan baku, dan manusia. Jadi untuk penyampaian informasi, kemudian bahan baku, dan pergerakan karyawan ini lebih mudah dan efisien. Meningkatkan moral pekerja dan keamanan kerja. Adanya strategi layout atau tata ruang ini dimungkinkan dapat meningkatkan keamanan kerja karena kita sudah mendesain ruangan yang digunakan untuk kegiatan atau aktivitas terkait tugas dalam perusahaan, meningkatkan interaksi pelanggan. Ini tata ruang atau layout untuk retail ataupun sebuah toko. Manfaatnya adalah bisa berinteraksi antar konsumen ini lebih mudah. Kemudian, berbagai jenis atau bentuk layout. Yang pertama ada layout kantor. Layout kantor ini adalah kita melihat atau mendesain tata ruang atau layout untuk sebuah kantor. Kemudian tata ruang atau layout untuk retail, untuk toko, untuk jasa retail. Kemudian tata ruang atau layout untuk gudang. Tata ruang atau layout posisi tetap atau fixed position ya. Jadi di sini untuk fixed position adalah untuk suatu fasilitas perusahaan yang sifatnya tetap ya, tidak bisa berpindah-pindah. Kemudian layout yang berorientasi pada proses. Orientasinya pada proses. Kemudian layout yang berorientasi pada produk. Dia lebih fokus kepada produknya. Dan layout work cell atau sel kerja. Yang pertama, untuk layout kantor, kita memposisikan SDM dan perlengkapannya ini untuk mempermudah akses informasi. Jadi di dalam tata ruang kantor ini kita membagi di mana untuk peletakan almari, kemudian untuk PC, printer, kemudian ruangan untuk menerima tamu jika di situ ada. Ini tata ruang layout atau kantor. Kemudian bentuknya adalah seperti ini. Kalau kita bagi-bagi, bagian keuangan tata ruang untuk kantornya adalah seperti ini. Ada dua bagian SDM dan di depan ini adalah admin. Kemudian accounting juga sama. Di sini terdapat, kalau di sini accounting terdapat 4 ya, 4 kursi. Kemudian bagian lainnya adalah misalnya bagian manajer. Bagian manajer di sini ada sofa untuk ruang tunggu, kemudian meja, kemudian kursi untuk manajer dan tamu. Kemudian ada ruangan lainnya, di sini adalah untuk brand. Tersedia 3 meja. Di sini bentuk ruangannya disesuaikan. Kemudian tata ruang toko eceran atau retail. Dalam toko eceran atau retail ini,
Fokusnya adalah pada aliran atau pergerakan untuk penyediaan ruangan sehingga produk-produk kita ini lebih mudah diakses oleh konsumen. Misalnya bentuknya seperti ini ya. Kalau di toko retail, kita sering mendatangi toko retail seperti Indomaret atau Alfamaret. Nah, ini salah satu contohnya adalah di bagian belakang ada office-nya, kemudian bagian pintu masuk, sebelah kiri ini ada untuk penyimpanan ataupun konsumen dapat mengambil keranjang belanja di depan pintu. Di sini adalah kasir. Kemudian belakang adalah untuk display produk-produk yang dijual. Kemudian tata ruang gudang atau warehouse. Di sini dalam gudang juga diperlukan desain untuk peletakan material atau bahan baku yang digunakan untuk proses produksi, agar proses ini bisa meningkatkan pergerakan atau pertukaran. Jadi produk yang keluar ini tidak menghalangi bahan baku yang masuk. Jadi efisiensinya meningkat di dalam tata ruang gudang atau warehouse. Ini contohnya, truk masuk di bagian kiri, ungu, kemudian produk-produknya mulai didatangkan, disimpan ke dalam tempat penyimpanan tertentu yang sudah disiapkan. Kemudian ini bagian kanan adalah untuk yang sudah dipesan. Tata ruang berikutnya adalah tata ruang untuk posisi tetap. Perusahaan juga mempertimbangkan hal ini untuk tata ruang proyek yang tidak bergerak. Jadi proyek ini berada dalam suatu tempat, pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Dalam hal ini, contohnya adalah jalan raya, jembatan, rumah. Ini kita tidak bisa mengubah posisinya, jadi kita siapkan desain untuk objek-objek tersebut. Kemudian tata ruang yang berorientasi pada proses. Tata ruang ini menangani volume kecil dengan produk yang keragaman tinggi, seperti mesin dan dikelompokkan bersama. Fokusnya adalah proses. Volumenya tinggi, produk dengan keragaman tinggi. Misalnya di sini adalah rumah sakit. Kita punya produk jenisnya ini banyak dan dikelompokkan bersama. Pasien A dan B ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Alur untuk kita periksa ke rumah sakit tersebut adalah yang pertama, kita ke bagian pendaftaran dulu. Kemudian kita bisa langsung ke poli. Kalau misalnya kita akan datang ke poli X. Atau kita ingin cek lab kesehatan, kita pendaftaran dulu baru ke laboratorium. Jadi alurnya ini sesuai dengan kebutuhannya. Dan pengelompokannya banyak. Keragamannya tinggi. Pendaftaran terpisah, laboratorium, UGD, radiologi, apotek, kemudian poli. Nah ini. Dia memiliki keragaman produk yang tinggi, tapi merupakan suatu kesatuan. Dan bisa berjalan dalam satu alur, misalnya pendaftaran, kemudian kita sudah pendaftaran, kita cek lab, kemudian hasilnya ini kita sampaikan ke poli. Misalnya
alur tersebut. Kemudian, tata ruang atau tata letak berorientasi pada produk. Di sini, perusahaan mencari SDM atau personil yang terbaik dalam penggunaan mesin untuk produksi repetitif dan berkesinambungan. Kalau kita berorientasi produk, kita memerlukan SDM yang kompeten dan peralatan yang mumpuni karena kita akan melakukan produksi ini secara berulang dan berkesinambungan. Contohnya adalah untuk fabrikasi ban mobil. Kemudian kita memiliki lisensi untuk perakitan sebuah sepeda motor. Berikutnya adalah layout atau tata letak sel kerja. Untuk sel kerja ini, SDM dan mesin tersebar dalam beberapa departemen menjadi suatu kelompok sehingga semuanya dapat dipusatkan untuk menghasilkan suatu produk. Ini ya. Tata ruang atau layout sel kerja tersebar dari satu bagian ke bagian lain, tapi dia memiliki satu tujuan ataupun satu bagian. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.